Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Qurratul Aini dengan NIM 8595118777. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Terbuka UPBJ Jakarta. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum PDSD, yaitu dengan kegiatan praktikum 3 mengenai pencernaan makanan, dengan tujuan praktikum mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada gambar sistem pencernaan dan yang kedua adalah alat tulis. Sistem pencernaan merupakan sistem di mana makanan dan minuman diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan nutrisi dan energi. Di mana nantinya nutrisi dan energi akan diperlukan dalam proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan, serta menunjang aktivitas manusia seperti bergerak, bernafas, bekerja, dan lain sebagainya. Selain energi dan nutrisi, dalam proses pencernaan juga akan menghasilkan sisa atau limbah yang akan dikeluarkan melalui anus, yaitu berupa feses atau tinja. Baiklah, saya akan menyebutkan organ sistem pencernaan makanan. Pertama, dimulai dari mulut. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut akan digigit, dikunyah, dan dihaluskan. Makanan akan bercampur dengan air liur. Kelenjar ludah akan menghasilkan enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Selain itu, lidah juga berfungsi mencampurkan makanan dengan air liur yang membentuknya menjadi bolus sehingga lebih mudah untuk ditelan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ sistem pencernaan yang memiliki panjang sekitar 25 cm. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan dari mulut menuju lambung. Di dalam saluran ini terdapat otot yang berupa cincin atau disebut juga dengan lower esophageal sphincter yang berfungsi untuk memastikan bahwa makanan yang telah sampai lambung tidak akan kembali lagi ke kerongkongan ataupun ke mulut. Selanjutnya yaitu lambung. Setelah makanan dan minuman sampai ke lambung, lambung akan menghasilkan zat asam dan enzim yang akan membantu proses pencernaan makanan. Makanan yang telah masuk ke dalam lambung akan diolah menjadi cairan pekat atau pasta yang selanjutnya akan disalurkan menuju usus halus. Beberapa zat yang dihasilkan pada lambung yaitu ada asam klorida, enzim pepsin, dan renin. Pada proses ini, makanan akan diolah hingga menjadi kimus yang selanjutnya akan disalurkan menuju usus halus. Di dalam usus halus, makanan akan diproses lebih lanjut lagi dengan bantuan dari enzim pankreas, yaitu ada getah pankreas, amilase pankreas, tripsin, dan lipase pankreas, serta cairan empedu yang berasal dari hati. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting, yaitu yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari yang bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Kemudian ada jejunum dan ileum yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi menuju aliran darah. Setelah penyerapan nutrisi oleh tubuh, dalam sistem pencernaan akan menghasilkan sisa atau limbah yang berupa feses atau tinja. Usus besar berfungsi untuk mendorong limbah atau sisa dari sistem pencernaan menuju rektum. Proses pencernaan dan pengolahan makanan hingga menjadi tinja memerlukan waktu sekitar 30 sampai 40 jam. Usus besar juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan atau elektrolit di dalam tubuh. Kemudian
rektum. Rektum merupakan organ sistem pencernaan sesudah usus besar dan sebelum anus. Rektum memiliki fungsi untuk menampung feses, di mana apabila feses sudah penuh di dalam rektum, maka manusia akan merasa mulas dan akan timbul dorongan untuk melakukan buang air besar. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan organ sistem pencernaan yang paling terakhir, di mana fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses atau tinja melalui proses buang air besar. Baiklah, jadi kesimpulan praktikum kali ini bahwa dalam sistem pencernaan makanan akan melalui beberapa organ tubuh manusia. Yang pertama, dari mulut, kemudian kerongkongan, selanjutnya melalui lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.